Tabik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvani Yohana Sinaga, bisa dipanggil Fani. Beberapa waktu lalu, kita pasti melihat atau mendengar terselenggaranya Piala Oscar 2023. Dari sekian banyak award yang ada salah satu award yaitu The Best Actress yang dimenangkan oleh Michelle Yeoh. Michelle Yeoh merupakan perempuan Asia pertama yang memenangkan award tersebut. Dan ketika saya mendengarkan pidato kemenangan beliau, ada begitu banyak hal yang membuat saya terpukau. Tapi ada satu bagian yang paling menarik buat saya. Ketika Michelle Yeoh berkata seperti ini, "And I have dedicated this to my mom and all the moms in the world. Because they are really superheroes. Without them, none of us would be here tonight." Saya mendengar Michelle Yeoh, seorang aktris hebat, berterima kasih dengan sangat tulus dari hatinya untuk ibunya dan untuk semua ibu yang ada di dunia. Memuji, memuliakan, bahkan mengagungkan seluruh ibu di dunia. Karena menurut beliau, ibu adalah pahlawan super bagi semua orang. Ketika saya masih kecil, saya punya impian yang cukup aneh ya. Kalau ditanya mau jadi apa, saya selalu menjawab saya mau menjadi seorang ibu. Ketika saya mereka ulang, ada apa ya yang di pikiran Fani kecil waktu itu ya? Kok tua banget anak kecil kalau ditanya biasanya mau jadi apa gitu. Saya menjawab saya mau jadi seorang ibu. Saya nggak tahu waktu itu, saya nggak bisa mengingat dengan jelas apa yang ada di pikiran Fani kecil waktu itu. Sampai ketika saya dewasa, ada seorang teman bertanya lagi kepada saya, apa sih pencapaian terbesar yang mau kamu capai dalam hidup kamu? Dan saya kembali memberikan jawaban itu, saya mau menjadi seorang ibu. Tanpa mengetahui konsekuensi lebih jauh ya terhadap jawaban itu, mungkin Bunda tahu ya perasaannya. Saya kayaknya nggak ngerti amat deh makna di balik jawaban saya mau jadi seorang ibu. Atau mungkin itu adalah memang karena Fani kecil selalu membawa jawaban itu kemana-mana sehingga saya terbawa aja sampai dewasa. Dan ternyata perjalanan menjadi ibu buat saya tidaklah mudah. Dulu juga waktu saya muda, single, independent woman gitu ya, hashtag independent woman. Saya selalu berpikir bahwa perempuan itu gak lengkap, gak sempurna kalau gak jadi seorang ibu. Saya minta maaf, ini pemikiran yang sangat keliru. Ini saya dulu ya, dulu bukan sekarang. Dulu saya selalu berpikir perempuan tuh harus jadi ibu. Kenapa? Supaya value harga dirinya dilihat. Terutama saya datang dari keluarga Sumatera. Apalagi itu gitu ya. Jadi saya merasa saya harus jadi seorang ibu karena itu meningkatkan status saya di society, di masyarakat. Oke, saya menikah dengan suami saya. Wah, saya berpikir, aduh bentar lagi jadi ibu nih. Seneng nih gitu ya, meningkat nih harga diri saya. Dan ternyata apa? Saya nggak hamil-hamil. Saya kapan saya jadi ibu? Di Instagram teman-teman saya udah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Udah ngomongin sekolah, saya masih sama suami saya aja berdua-dua, ketawa-ketiwi gitu ya. Dan ternyata saya diberi waktu 4,5 tahun, hampir 4,5 tahun untuk menanti. Kebayang dong dalam 4,5 tahun itu apa yang terjadi dalam hidup saya dengan pemikiran sempit yang waktu itu yang saya punya. Saya sangat gusar, saya sangat galau, sedikit frustrasi, merusak hubungan saya dengan jiwa saya sendiri, merusak hubungan dengan suami saya, dengan orang tua dan keluarga dan orang lain. Kenapa? Karena saya punya pemikiran yang sempit waktu itu. Saya pokoknya mau jadi ibu, apapun itu mau jadi ibu. Blessing in disguise, pandemi datang. Dan saya punya banyak waktu untuk berkontemplasi dengan diri saya sendiri dalam keheningan. Saya rehat, saya nggak ketemu orang, saya banyak waktu di rumah, dan akhirnya saya berkenalan dengan meditasi, saya berkenalan dengan mindfulness, dan ternyata singkat cerita dalam proses itu saya bisa menerima diri saya apa adanya, bahwa mau saya menjadi ibu atau tidak menjadi ibu, saya tetaplah Fani yang
memiliki banyak kebaikan dalam diri saya. Jadi saya buang jauh-jauh pemikiran sempit saya kala itu. Awal tahun 2022, saya dinyatakan hamil oleh dokter saya. Pastinya rasa gembira, bangga, senang dialami oleh saya dan suami, terutama saya. Jadi setiap minggu saya tidak pernah melewatkan jadwal kontrol. Saya melihat janin saya dari kecil bergerak, dengar detak jantungnya yang sangat keras, raut mukanya di USG 4 dimensi, tendangan-tendangan aktifnya di dalam perut saya. Dan tentu saya sebagai calon ibu, saya ikut prenatal yoga, saya ikut webinar parenting, saya ikut semua kelas teori. Sampai saya bilang sama suami saya, malam minggu ini kita di rumah, ngapain? Ikut webinar. Webinar apa? Kelas parenting. Sampai segitunya gitu, karena saya merasa, wah saya jadi ibu nih, saya harus mengisi diri saya sepenuh-penuhnya. Karena menurut saya itu akan berguna buat saya. Singkat cerita, hari kelahiran anak saya pun tiba. Saya harus melahirkan dengan metode operasi sesar. Saya orangnya pentoleransinya cukup tinggi ya, kontraksi sedang aja saya nggak kerasa gitu. Jadi menurut saya ya operasi sesar bisa lah ya gitu kan. Dan ternyata waktu di meja operasi saya mikir, saya selamat nggak ya abis dari sini. Ternyata begini rasanya operasi sesar gitu ya. Oke, singkat cerita, sesaat kemudian bayi saya tanda kutip ditarik oleh dokter kandungan saya dan saya mendengar tangisan pertamanya dan wajah mungilnya. Di situ saya merasa saya lahir kembali menjadi seseorang. Wah, saya punya peran baru nih, punya tanggung jawab saya sebagai ibu. Di beberapa jam setelah saya melahirkan, saya sadar saya harus mendapatkan kenyataan bahwa bayi saya ternyata masuk dalam golongan BBLR, berat badan lahir rendah di bawah 2,5 kilo. Sehingga dokter anak kasih saya banyak sekali nasihat PR ketika saya pulang bersama bayi saya. Ibu harus menyusui 1-2 jam sekali, bayi ibu rentan terhadap suhu dingin, jadi ibu sama bapak kalau tidur minimal 27 derajat ya AC-nya. Anak ibu nggak boleh sakit, karena kalau sakit bisa masuk NICU karena metabolismenya sangat lemah, karena bayi saya sangat mungil waktu itu. Oke, baik, saya pulang ke rumah dan dimulailah hidup saya yang berantakan. Menyusui 1-2 jam, luka operasi masih terasa sakit, makan kalau ingat, mandi apalagi, saya tuh jarang ngaca setelah lahiran. Kenapa? Karena saya berantakan sekali. Saya merasa bahwa oke, saya harus fight buat anak saya nggak mau anak saya sakit, saya harus berjuang buat anak saya. Tidur 1 jam merupakan kemewahan yang luar biasa buat saya ketika anak saya baru lahir. Saya merasakan berantakan luar biasa luar dalam, tetapi anehnya kok saya bahagia banget ya. Kok saya ngelihat mukanya yang kecil, mungil, tidur, itu saya damai ya. Ketika saya menyusui dia ada di depan saya, kok saya bahagia banget ya. Ketika kontak kulit dengan anak saya, kontak batin dengan batin ketika saya tahu anak saya tidak nyaman dan saya harus menggendong dia dari malam sampai subuh tidak tidur. Saya kok bahagia ya, sampai suatu ketika saya merefleksikan bahwa saya nggak tahu ini hubungan apa namanya. Ini hubungan yang paling intim yang pernah saya alami selama saya menjadi manusia. Bahkan lebih dari ketika saya bersama dengan suami saya. Saya merasa apa ya nama hubungan ini, saya nggak bisa deskripsikan. Bahkan suatu hari saya pernah ngomong sama Tuhan, saya minta ampun ya Tuhan, saya belum pernah ngerasain keintiman ini sama Tuhan. Justru saya mengalami keintiman ini sama anak saya. Dan dari situ saya merefleksikan bahwa kalau kasih ibu memang segini besarnya, sebegitu luar biasanya, apalagi kasih Tuhan ya kepada seluruh ciptaannya. Di situ juga akhirnya saya merefleksi bahwa oke Tuhan, saya tahu kasih-Mu begitu besar kepada kami semua. Dan saya membawa satu benda ini. Benda ini saya beli setelah saya lahiran karena di kamar saya nggak ada jam dan saya nggak mungkin menyusui selalu lihat handphone, jadi saya kasih jam yang dimana waktu yang saya lihat di jam ini menemani saya saat saya menyusui, saat saya menangis tanpa sebab, ketika saya
melihat anak saya dengan penuh cinta ketika saya ingin memberi yang terbaik buat anak saya. Dan saya berharap waktu yang akan membuktikan bahwa hubungan saya yang begitu intim dengan anak saya semoga tidak lekang oleh waktu. Dan semoga saya bisa membuktikan bahwa saya bisa menjadi ibu yang keren buat anak saya. Dan saya berharap anak saya pun juga bisa bertumbuh dengan penuh cinta dari saya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang penuh cinta terhadap dirinya dan juga kehidupannya nanti. Dan saya berterima kasih kepada Michelle Yeoh yang sudah selalu mengingatkan bahwa ibu adalah pahlawan super untuk anak-anaknya. Dan saya percaya bahwa saya adalah pahlawan super untuk anak-anak saya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Pastinya merefleksikan kita kembali, kasih ibu itu sangat luar biasa sekali. Jadi ingat lagi Kak, rasanya pengen menyusui lagi gitu ya. Kalau pas kecil gitu kan, gimana dulu sama ibu gitu ya, kita dekat sama ibu dengan orang tua kita. Ini sungguh cerita yang sangat luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita dengarkan komen dari juri kita. Boleh dari Bunda dulu deh. Nih. Boleh kita kasih kita dengarkan. Butuh 15 menit kayaknya kalau dari Bunda. Timekeeper nggak usah di reminder ya kalau yang Bunda ya. Taruh dulu kayaknya ya. Oke, aku panggil kamu siapa ya? Fani. Fani, oke. Selamat sore Fani. Ya. Selamat untuk keintiman baru yang ditemukan. Selamat menjadi ibu. Terima kasih Bunda. Di bio saya atau siapapun gitu, kalau saya akan selalu sebut Tati Apriliana, ibu 6 orang anak, pencinta kopi panas dan langit luas. Gitu. Ceritamu mungkin sangat relevan gitu dengan saya. Nih, penutup yang kamu berikan tentang waktu itu, waktu dan ibu gitu, waktu dan peran kita sebagai ibu itu memang sangat mengena. Kalau di aku nangis nih tadi jadi melo, harus mengatur nafas dulu kok, aku yang dikasih nomor 1 ya ini untuk memberi komentar supaya gitu. masih dapat Bunda feel-nya. Melonya masih dapat. Secara struktur cerita gitu ya yang kamu sampaikan tadi menarik gitu, cerita tentang Fani kecil yang ingin jadi ibu, Fani dewasa yang masih tetap ingin jadi ibu walaupun sebenarnya nggak tahu gitu ya. Peran sebagai ibu tuh membutuhkan dedikasi dan berdampak yang seperti apa gitu kan. Setelah tahu bisa rasain sendiri gitu ya. Dan ternyata menyenangkan sekali. Saya juga selalu sampaikan pada anak-anak bahwa satu-satunya hal yang terjadi dalam hidup saya dan tidak sedikit pun menerbitkan penyesalan adalah menjadi ibu gitu. Memang ini luar biasa. Ini semuanya pasti punya ibu kan? Sampai rumah nanti cium ibunya ya, peluk ibunya gitu. Apapun keadaan mereka, apapun keadaan kalian. Gitu. Terima kasih ceritanya Fani. Sungguh mengena, struktur ceritamu baik. Tapi catatannya lagi nih, teman-teman mesti eksplorasi kosakata bahasa Indonesia lebih jauh deh. Jadi kalau tadi Rian singkat waktu berlalu tadi. Fani mengulang berulang kali, singkat cerita. Memang ceritanya harus disingkat sih gitu ya. Gak mungkin cerita panjang dari Fani kecil sampai punya anak. Sekarang umur berapa anakmu? 5 bulan itu dia. Halo. Ikutan. Siapa namanya? Namanya sama kayak winner yang kemarin. Alana. Namanya sama Alana. Wow. saya percaya tidak pernah ada kebetulan. Iya ya. Hai Alana, hai Alana. Oke, ya terima kasih untuk ceritamu. Tapi tadi teman-teman mohon banget deh, coba eksplorasi kata-kata dalam bahasa Indonesia lebih jauh. Karena sebenarnya kosakata dalam bahasa kita itu sangat kaya. Dan teman-teman bisa mendeskripsikan situasi demi situasi dalam pilihan kata-kata yang jauh lebih beragam. Gitu. Kayak misalnya tadi mau cerita tentang, tadi kan saya berantakan luar dalam gitu. Sebenarnya diberi detail sedikit misalnya. Saya nggak tahu sebelumnya. Saya harus memotong rambut saya, bener nggak sih? Potong rambut atau emang ya kan? Iya, betul. Harus memotong pendek rambut misalnya. Itu kan penggambaran gitu ya. Penggambaran yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi orang bisa menangkap, oh sekacau itu ya gitu. Sekacau itu yang kamu rasakan, tapi ada kebahagiaan besar dalam kekacauan gitu.
Iya kan? Nah kontradiksinya kan jadi bisa kelihatan dengan penggambaran lewat pilihan kata-kata yang jauh lebih kaya dan beragam. Itu aja sih catatanku. Makasih Selamat Bunda. jadi ibu, seru banget loh jadi ibu. Siap Bunda, terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bunda atas Kiri, komennya. Oh iya, sebelum selesai, tadi ada catatan nih. Aku langsung mungkin saya percaya kamu tidak bermaksud, mungkin teman-teman yang lain juga tidak bermaksud meremehkan. Jadi kalimat walaupun ia seorang ibu rumah tangga, please wait. Jadi ibu rumah tangga itu tidak walaupun Wah, 24/7 ya, kagak ada cutinya bro. Iya kan, kagak ada gajinya bro. Jadi jangan sekali-sekali Anda bilang siapapun di sini, walaupun ia ibu rumah tangga, itu pekerjaan paling berat di dunia. oke, kita revisi berarti pekerjaan yang luar biasa Kalau ibu itu rumah disebut tangga. pekerjaan, saya nggak mau Siap. menyebutnya itu pekerjaan, itu panggilan. Pelayanan. Ya, Oke, luar biasa. oke. Oke. Maaf ya, tapi ini buat yang lain juga. Siap, Aku bermaksud Bunda. kamu, Iya. saya percaya kamu nggak punya maksud apa-apa. Tapi By memang script Bunda, mohon maaf. no, struktur patriarki kita memang membuat kacau Ah, seperti itu. siap. Lanjut, Luar biasa. Baik, terima kasih untuk Bunda. Oke, selanjutnya kita dengarkan komen dari Mas Rizky. Boleh, silahkan Mas. Bro boleh minta maaf dulu dong. Oh ya siap, betul mohon maaf sekali ya Kak ya. Pastinya menjadi seorang bunda ini sangat luar biasa sekali mengurus anak dan kita harus beri apresiasi sekali lagi untuk seluruh bunda yang ada di Indonesia. Oke, Mbak Fani, terima kasih dan selamat sore ya, selamat sore. Terima kasih atas ceritanya. Cerita Mbak Fani jadi alasan kenapa saya kekeh untuk tim Humans mengadakan acara ini, Hall of Storytellers. Kenapa gitu? Karena cerita yang Mbak Fani ceritakan itu cerita yang tidak akan pernah saya alami. Menjadi seorang ibu, experience-nya, keintimannya, bahkan tadi di satu sisi Mbak Fani merasa bersalah karena intimasinya lebih dari intimasi dengan Tuhan. Itu sesuatu yang tidak pernah saya alami dan tidak pernah saya apresiasi sebelumnya. Tapi inilah kenapa kita butuh storytellers. Kita selama ini bukan dicekoki, kita sering dengar tentang surga dari kaki ibu. Terus ada lagi beberapa hal ya, kalau jadi ibu rumah tangga, bunda itu jadi satu hal yang paling pekerjaan paling mulia dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah mengerti detail dari jargon itu apa. Sampai ketika ada Mbak Fani di sini dan menceritakan ceritanya, sampai aku ngerasa bahwa ini value yang tidak pernah kita dengar dari kecil. Seorang cowok-cowok yang ya udah selama ini bukan meremehkan ya, mungkin kita tidak merasakan aja gitu. Menganggap itu hanya hal natural ya, seorang perempuan melahirkan, punya anak, menjaga anak. Tapi detail itu yang membuat kita merasakan bahwa ada value yang berbeda, yang saya jadi malah iri gitu, kayak ini yang bisa dirasakan oleh perempuan yang kita cowok-cowok nih nggak bisa rasakan gitu. Cuman ya itu dari aku terbawa sekali dalam ceritanya, pengembangan ceritanya bagus dan kreativitas dalam pengembangan cerita, esensinya pun bagus sampai aku lupa kasih nilai. Jadi harusnya tadi aku sambil nilai. Cuman ya terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Mbak Fani. Terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky atas insight-nya. Oke, yang terakhir dari Mas Ferry, boleh Mas? Halo Mbak. Halo Mas Ferry. Mbak Fani, selamat siang. Tadi Mbak Tati udah nyeritain baik, Rizky juga udah mewakili pandangan gender gitu. Jadi kalau saya cuma bisa bilang, Alana harusnya bersyukur dia punya pendongeng terbaik. Amin. Jadi ya jangan khawatir kalau tidak bisa menjadi seorang ibu yang maksimal, karena saya akan sangat senang bisa punya ibu yang bisa menceritakan sesuatu setiap harinya dan membuat saya bahagia gitu, karena itu yang saya rasakan waktu kecil dari ayah dan ibu saya. Tidak akan berpanjang-panjang dan berlama-lama. Ada satu hal detail dan teknis yang saya sangat suka dari cerita Mbak Fani adalah Mbak Fani menempatkan kata kemewahan dengan oke. Karena jarang orang menggunakan itu. Ada satu orang yang sangat saya familiar sering menggunakan itu. Dan sekarang saya dengar lagi itu make me remember.
someone gitu. Jadi kayak tadi sempat ada, itu adalah kemewahan yang saya miliki karena kalau di Inggris kan itu means privilege kan, dan mostly ya saya orangnya jaksel sekali, mostly literally which is orang akan menggunakan kata privilege padahal dia bisa mengganti itu dengan kemewahan, dan Fanny doing that things. Jadi ya sekali lagi tepuk tangan buat Bang Fanny. Terima kasih It's a Mas great Ferry. story lah. Baik, luar biasa sekali. Ada tambahan, Iya, Bunda? ada satu hal yang sangat esensial ya yang menurut saya disampaikan tadi tentang kontradiksi, bahwa dalam diri manusia itu ada dualitas yang berjalan beriringan gitu. Di saat kekacauan luar dalam terjadi, bersamaan kebahagiaan yang tidak terkatakan juga dialami gitu. Ini pesan yang sangat-sangat penting gitu buat diri, buat society, di mana masyarakat kita sekarang kan selalu membuat segregasi yang besar gitu dalam setiap aspek hidup. Nah, dari cerita dalam tanda petik yang kelihatannya sederhana, tadi Fanny menyampaikan tentang esensi kemanusiaan seseorang gitu, tentang dualitas dalam setiap diri manusia, baik, buruk, kacau, bahagia, itu memang segala sesuatunya selalu berjalan bersamaan. Kita nggak mungkin memisahkan keduanya menjadi dua kutub yang sama sekali berbeda. Terima kasih Fanny. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Fanny yang hari ini bisa membuat satu studio ini mellow kembali. Kita ingat lagi perjuangan ibu, perjuangan seluruh bunda-bunda di seluruh Indonesia ini sungguh sangat luar biasa sekali.